Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur? Sehat-sehat galo ya? Alhamdulillah. Pecahnya selalu ngirup cuko. Badan kita ini tambah sehat, tambah muda. Alhamdulillah dulur-dulur sekalian. Mungkinlah kangen. Nah bertanya-tanya, apa dia topik yang kita ulas di dalam akhir pekan ini. Nah, ini topiknya dulur-dulur sekalian tentang Palembang Mekar Duo. Cacam Mekar Duo. Ada yang mengatakan Palembang Tetak Duo. Jangan kata-kata Tetak Duo. Palembang Mekar Duo. Selama ini kita kenal dulur-dulur, Palembang itu terdiri dua kawasan, seberang ilir dan seberang ulu. Lalu kita seberang ulu nak ke seberang ilir, kita nyebutnya payo, kita ke kota. Nah inilah tujuan kita mekarkan Palembang menjadi dua ini. Untuk yang pertama, menyamaratakan pembangunan antara kawasan seberang ilir dengan kawasan seberang ulu supaya majunya berimbang dan proporsional, sama-sama bagiannya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kesejahteraan. Dengan dimekarkannya bagian seberang ulu, tentu pembangunan akan terpusat, peluang tenaga kerja akan makin banyak, dan juga tentunya kemiskinan insya Allah itu akan berkurang. Nah dulur, kita bercerita tentang ngapa perlunya kawasan seberang ulu dimekarkan secara historis. Sebetulnya kemajuan di seberang ulu terasa pesat. Dulu ada beberapa tempat dikatakanlah tanda petik tempat buang jin, buang anak, katakanlah di Jakaparing. Di era Gubernur Ramli Hasan Basri itu dilakukan reklamasi besar-besaran. Kita mungkin tidak tahu proses lebih panjang, tapi yang kita jingok sekarang ini, kawasan Jakabaring itu maju pesat. Dulu yang kita kenal hanya Pelaju, Jalan Jenderal Ayani, sedikit Kertopati dengan PJKA-nya. Nah, sekarang ini sejak dilakukan reklamasi oleh Gubernur Haji Ramli Hasan Basri, dibangun di situ stadion olahraga. Yang pertama di eranya Bapak Haji Rosyan Arsad menjadi gubernur, itu membangun stadion olahraga baru terbatas ya, dan beraninya orang Palembang nantang pemerintah pusat untuk melaksanakan PON. Alhamdulillah PON terlaksana dengan baik. Secara berkelanjutan pelaksanaan PON itu di eranya Pak Syahrial Usman, walaupun dirintisnya di zaman Pak Rosyan Arsad, dan lebih pesat lagi di era Gubernur Sumatera Selatan Pak Alex Nurdin, dilaksanakan beberapa event internasional, diantaranya adalah SEA Games dan Asian Games. SEA Games kita membuat perkampungan baru, venue-venue baru, luar biasa. Sampai ke poli pantai pun, walau Palembang tidak ada pantai, dilaksanakan poli pantai. Jadi ada ikutannya pembangunan, seperti Jembatan Musi 4, Jembatan Musi 6, stadion olahraga kita berkembang, dan juga LRT kita itu merupakan yang pertama. Nah, melihat perkembangan ini, masyarakat seberang ulu dengan existing yang ada, Pertamina, juga PLN, Pasar Jakabaring, stadion olahraga, secara kasat mata sudah layak dikembangkan kawasan seberang ulu itu menjadi daerah otonomi baru, DOP. Nah, pilihannya tentu akan menjadi kabupaten kota, kabupaten atau kota, tapi kota tidak mungkin karena di kawasan ibu kota provinsi tidak mungkin ada kota kembar.
Nah, itulah tentang mengapa masyarakat ingin kawasan Seberang Ulu ini dikembangkan lebih layak lagi. Nah, sekarang kita cerita bahwasanya mengapa proses terjadinya deklarasi untuk daerah otonomi baru. Melalui koran Berita Pagi, merupakan koran politik yang pertama di Sumatera Selatan ini, mempublis antara waktu itu ya judulnya Ketimpangan Pembangunan Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Dan mulai akhir Juli itu berkembang ke media Berita Pagi, masyarakat ingin memunculkan kembali, walaupun dalam kondisi sekarang ini moratorium itu untuk Palembang Ulu sebagai daerah otonomi baru, dengan difasilitasi oleh Berita Pagi. Itu dilakukan diskusi yang panjang, menjaring pendapat-pendapat, wacana dan pemikiran dari masyarakat, yang kesimpulannya mulai sekarang kita coba beranikan diri untuk deklarasikan daerah otonomi baru Palembang Ulu. 11 orang tokoh masyarakat yang berada di kawasan Seberang Ulu ataupun pernah bermukim di Palembang Ulu, di antaranya ada Bung Faisal Sandrogi, ada Saim Marhadan, ada juga Dr. Ibnu Aziz, ada Yaibek, ada Gia Permasku, ada Ki As'ad, ada Aziz Sani Faris, dan ada juga saya sebagai redaktur bersama Pak Najib Asmani, bersama Pak Muhlis Kemas Khairul Muhlis, mencoba dan duduk bersama-sama 11 orang dan membentuk komite persiapan pemekaran Palembang Ulu, yang diketuai komite itu oleh Bung Faisal Sandrogi, wakil ketuanya Pak Saim Marhadan, Ustadz Saim Marhadan, dan Sekretaris Dr. Ibnu Aziz, mufakat siap untuk mendeklarasikan Palembang Ulu daerah otonomi baru. Nah, pertanyaannya, kawan-kawan, dulur-dulur sekalian, siapa nih yang bakal mimpin, bakal menjadi ketua presidium ini? Karena tentunya untuk menjadi seorang ketua presidium itu membutuhkan korbanan yang cukup banyak, waktu, materi, tenaga, dan pikiran, dan harus berkesinambungan. Setelah merekrutmen atau menjaring, melihat, mendata beberapa tokoh, dan akhirnya kita melihat, dan juga untuk posisi ini adalah Bung Ahmad Aman Astra Ramli Hasan Basri. Tentu masih banyak yang kenal dengan beliau. Beliau ini adalah putra dari Bapak Haji Ramli Hasan Basri, Gubernur Sumatera Selatan, dan juga beliau adalah pernah menjabat Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI. Nah, Bung Aman kami temui bersama-sama, dan beliau siap pada prinsipnya asal ini dipikul tanggung jawab bersama. Nah, pada tanggal 21 Oktober 2022 yang lalu, bertempat di kantor Dewan Perwakilan Daerah di Jakabaring, telah dideklarasikan Palembang Ulu daerah otonomi baru dengan Presidium Palembang Ulu, pemekaran Palembang Ulu adalah Bung Aman sebagai ketua. Itu sejarahnya. Mungkin dapat kita maklumi, dan juga timbul respon dari beberapa pihak. Ada dari Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru, ada dari Wali Kota Palembang, Pak Harnojoyo,
ada juga dari Ketua DPRD dan Ketua Komisi 2. Bagaimana komentar Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dalam kita baca di koran online sumsel.thisway.co.id. Pada prinsipnya, pemerintah Sumatera Selatan mendukung untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka memekarkan Kota Palembang ini dengan syarat ikuti prosedur formal, mendapat persetujuan dari DPRD Kota Palembang dan Wali Kota Palembang. Silakan diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Kita sangat simpatik, kita apresiasi respon beliau positif untuk mendukung Palembang Ulu menjadi daerah otonom baru. Pada tanggal 24 Oktober juga, kalau kita lihat di sumsel.suara.com, Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo bahwa mengatakan pemekaran Ulu merupakan suatu ide yang cemerlang. Beliau menunggu dan meminta juga kepada Presidium untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan ke DPRD, dan beliau pada prinsipnya sangat setuju. Beliau mengatakan bukannya sentimen antara kawasan seberang ilir dengan kawasan seberang ulu terhadap pembangunan yang ada di era kepemimpinan beliau. Beliau mengingatkan bahwa memang kawasan seberang ulu itu adalah kawasan berawah. Tentunya di dalam analisis biaya secara fisik memerlukan dana yang relatif besar. Nah, ini selanjutnya KP3U telah mendatangi berkonsultasi dengan Ketua DPRD Kota Palembang Bapak Zainal Abidin didampingi oleh Ketua Komisi 2 Bapak Abdullah Taufik. Mereka luar biasa menyambut dengan baik tentang rencana ini, dan kalau bisa dipercepat silakan dipercepat. Pada prinsipnya jika persyaratan sudah dipenuhi, kelayakan studinya sudah ada, beliau yakin bahwa Palembang ini sangat layak dimekarkan menjadi dua. Kawasan seberang ulu juga sangat layak untuk mendukung DOP ini. Beliau sangat menyambut baik tentang rencana ini. Jadi tinggal selangkah lagi kita ke Pak Wali Kota yang untuk bertemu langsung, walaupun dari statement di koran beliau mendukung. Kita harapkan langsung bisa berkonsultasi dengan beliau dalam waktu yang relatif dekat. Inilah kira-kira sekilas bayangan tentang Palembang Mekar Duo, bukan Palembang Tetak Duo. Nah, mudah-mudahan kita ini apa yang kita inginkan akan tercapai dengan baik. Mohon doa, restu, dan dukungan. Semoga akan terwujud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.